Ada lagi sebelahnya? Ya, saya mau itu Pak. Hah? Anak saya pengen punya usaha sendiri. Usahanya apa? Usaha HP. Punya konter sendiri gitu, pengen. Nah, butuh modal gak kayak gitu? Ibu tuh Berapa? nggak tahu. Serumah gak sama ibu, anak ibu? Enggak, udah sendiri. Dia tinggal di mana, ibu tinggal di mana? Saya tinggalnya di Satu kecamatan atau satu kelurahan atau satu kabupaten? Satu kecamatan. Oh gampang. Ya. Dia paksain setiap hari. Ya. Minimal sekali tengokin ibu. Boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Wajib tiap hari nengokin ibu. Nah, ibu cebok alat kelamin ibu, RC bukannya buat bikin makanan. Buat bikin makanan buat makan dia. Atau buat bikin minumin dia. Tiap hari. Anak saya. Tapi agak jauh Pak. Ya dia panggil, lo mau cair 10 miliar. Mau, ya lo mesti datang kata Pak Haji ke rumah gue tiap hari. Nah, nanti di rumah ibu remes alat kelamin ibu, raupin ke mukanya. Cair 10 miliar. Jangan pengen tahu dari mana. Remes, cair. Nanti cair. Kalau Haji Marco anaknya diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. Diterima di IPB tanpa tes jalur. Anaknya diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. Remes lagi anaknya diterima jadi pramugari. Sekarang anaknya jadi pramugari. Nah, ibu cair 10 miliar aja raupin 9 kali. Setiap hari. Sehari sekali. Mau bebas. Hari itu, Pak? Ya kalau dia gak sempet pagi, siang. Kalau dia gak sempet siang, malam. Sebelum dia pulang ke rumahnya mampir dulu ke tempat ibu. Minta diraupin selama 99 hari. Nanti cair 10 miliar. Amin. Ada lagi? Ini Pak, saya suka itu pegel linu-linu nih kok. Itu namanya PKD. Penyakit kurang duit. Jadi kalau ibu duitnya banyak nggak pegelinu. Itu namanya penyakitnya PKD, penyakit ya, kurang duit. Itu pasti jadi orang kaya kan? Pasti. Jadi nggak sakit lagi. Enggak. Itu penyakit ciri-ciri perempuan penyakit PKD. Penyakit kurang duit. Iya. Nanti sembuh kalau duitnya banyak sembuh. Amin ya. Minimal Bu. Iya. Minimal ibu harus punya duitnya segini. Mana? Amin. Sini buat saya Bu. Sembuhin dulu. Buat saya. Sembuhin dulu. Ini 200 juta. Amin. Segini 200 juta. Amin. 200 juta nanti ibu saya kasih. Amin. Gak usah nyari dari saya aja pribadi. Amin. Yang penting ibu sehat dulu. Amin. Ya, kalau sehat saya kasih tunai. Amin. Ya, 200 juta buat pegangan ibu. Ya, amin Pak. Ada lagi? Ya sudah itu aja Pak. Terima kasih. Bapak ada pertanyaan? Yuk. Boleh mana? Mic-nya mana? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Kalau anaknya ingin masuk akpol atau akmil yang ngelakuin ibunya atau bapaknya Pak? Ibunya manjur, bapaknya manjur. Cemahin, dicemahin. Ya, gitu. camahin. Oh iyalah. Anaknya Haji Marco kan diterima jadi pramugari. Amin. Ranking 1. Alhamdulillah Pak. Dari semua. Pokoknya anaknya diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. Siap Pak, siap. Saya tuh kurang konsisten aja Pak. Ada banyak perubahan Pak. Boleh. Konsisten aja kurang saya itu. Yuk. Kasih Pak. Mana? Pak Haji, tadi belum nanya lagi ya. Ya. Kalau itu Pak Haji kan saya kan suka ada uang lebih apa, tapi kayaknya nggak pernah nyangkut, tuh kenapa ya? Ada uang lebih tapi nggak pernah. Apa bisa nyimpan gitu, nggak bisa punya tabungan. Misalkan ada uang apa masuk, ada uang apa gitu, ada bonus apa, tapi nggak pernah kepegang, kesimpan. Orang yang punya motor cicilan, orang yang punya mobil cicilan, orang yang punya rumah cicilan, orang yang kalau nabung duitnya habis mulu, penyebabnya cuma satu. Sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong. Nanti kalau udah nggak bolong nggak? Yang sudah mulai kenal ini saya qobliyahnya dijalanin Pak Haji. Ya udah, nanti nggak. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, duitnya nggak hilang. Gitu. Suami kalau nggak ngejalanin nggak apa-apa.
suami nggak apa-apa. Ini kan memang buat tumbal. Nggak apa-apa. Ini buat tumbal. Bu, nggak usah ngerjain ya Pak. Iya. Nggak usah. Terus Pak Haji apa? Ibu aja yang ngerjain ibu. Iya. Ibu kalau nonton di YouTube saya suka senyum-senyum. Iya, betul Pak Haji. Hah? Suka. Senyum. Ya ampun. Apa? Oh, yang gini. Ya. Itu gaya ML. Gaya ML. Pak Haji, saya ada hodamnya enggak sama suami? Ada hodam? Ada. Nih, sekarang pertanyaan ya buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu pertanyaan ya. Kalau ibu bisa jawab, saya kasih hadiah. Bapak, pernah gak ibu pas lagi ML? Lagi ML. Itu ada Grab yang nganter makanan. Jadi ibu lupa pesen Grab. Misalkan pesen apa? Kalau Grab apa sih biasanya? Hah? GoFood. Nah ibu lagi enak ML terus GoFood nganterin makanan. Jadi HP-nya bunyi. Sehingga ibu yang tadinya nafsu, yang tadinya suaminya nafsu langsung blank. Pernah gak bu begitu bu? Enggak. Belum pernah. Oh zamannya ibu dulu belum ada Grab sih ya. Hah? Mana mic-nya? Mic-nya mana mic? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya pinjam, mic-nya. Ya mungkin pernah seperti bapak yang tadi contohin, kita lagi nut ada bel. Nut. Ya lagi ada nut ada bel yang mau minta motor gitu bapak. Oh iya. Iya. Jadi bapak lagi ML nih. Iyalah, jadi ada, terus ngeblank tadi bapak itu istilahnya menurun dengan tiba-tiba, artinya misalnya kayak 15 menit 10 menit, mungkin 5 menit udah tidur perkututnya gitu. Oh iya. Bos kasih uang bibit bos. Kalau tadi bapak dan ibu ngomongnya, Pak Haji saya pernah pesen makanan GrabFood. Iya memang butuh jujur. Nggak apa-apa. Nggak taunya ada GrabFoodnya ngebel. Sehingga mood ML-nya bapak hilang. Saya kasih 200 juta. Tapi tadi bapak dan ibu kan enggak. Ini kan motor. Saya maunya GrabFood. Lumayan loh 200 juta. Tidak usah nyari. Cuman. Iya. Harusnya pesannya GrabFood ya. Di kampung ada. Ya 3 lembar kasih. Sama centong. Centongnya kasih yang centong keramat bisa gak Pak? Ya, udah. Yang udah 1000 tahun. Udah. Oh ya kasih. Ya, makasih. Nah nanti itu buat itu Pak, buat nabok alat kelamin Bapak. Kebangun Pak. Semestinya. Masih burung. Masih terbang. Udah nggak bisa. Kasih uang bibit belum Pak? 3 lembar kasih uang bibit. Sama centongnya yang udah 200 tahun. Sudah. Jangan centong yang itu. Nggak usah. Ini khusus yang ini kayak gini kan parah nih. Kalau ibu kan nggak parah. Kalau parah kita kasih gratis. Nggak. Kalau yang sedekah 10 juta saya kasih. Kalau ini kan parah ya Pak ya. Apalagi bapak sama ibu dijadiin tumbat. Ya Pak. Ya mau akhir-akhir ini karena mungkin ini karena udah ada 10 bulan, kadang-kadang kan perkutut tuh manggungnya sebentar gitu bapak. Haji. Itu mah burung deru. Pak Haji itu Bos betul nerangin dulu bos. katanya burungnya perkutut ya. Iya. Kalau Pak Haji Garuda. Besar. Iya, jadi ucapan adalah doa. Jadi sebenarnya burungnya burung itu yang gagah. Burung hantu boleh. Kalau malam kelihatan, kalau siang nggak kelihatan, hilang ya. Nih, Bapak dan Ibu dengerin dari Ustadz Boncos, Bondas. Ustadz Bondas. Coba Ibu paksain, jangan Ibu ngomongnya begini. Jangan. Dah, Bapak dan Ibu kenapa sampai hari ini hajatnya nggak terkabul?
karena bapak dan ibu sedekah subuhnya telat. Saya maunya sedekah subuhnya nggak mau telat. Nyolong star. Seperti tahajud RDI jam 00. Nah, sedekah subuh nggak boleh habis sholat subuh. Harus sedekah subuh habis asar. Habis maghrib. Sebelum tidur. Terangin. Saya ke toilet bentar. Iya. Bapak. Ya. Iya. Yang tadi terangin. Ya. Tadi terangin. Jadi Bapak sekalian, kenapa Pak Haji menekankan kepada kita semua ini dengan sedekah subuh? Sedekah subuh jangan bolong. Bahkan seberapapun untuk membatalkan doanya malaikat yang satu ini. Karena malaikat yang datang dua. Yang satu berdoa kepada kita yang sedekah subuh, yang satu berdoa kepada kita yang tidak sedekah subuh. Jadi sedekah seberapapun ini untuk menutup peluang, memblok. Karena doa malaikat yang kepada kita yang sedekah subuh, Allah ganti sedekah hambamu ini. Lipat gandakan hartanya. Perbanyak rezekinya yang barokah. Dan itu setiap hari. Bahasa kasarnya kita tidak berdoa apapun, tapi karena malaikat ini selalu berdoa kepada kita karena sedekah kita, maka hajat kita pasti terkabul. Kayaknya lebih manjur malaikat deh doanya daripada kita. Iya Pak. Iya, Iya, itu. Pak. Nah, ini untuk mengeblok malaikat yang satunya, doanya apa? Allah lenyapkan, binasakan rezeki, harta orang yang enggan bersedekah. Bangkrutkan usahanya. Kan kasar dan jelek, doa negatif. Itu setiap hari dipanjatkan malaikat kepada Allah untuk orang yang tidak bersedekah. Maka Pak Haji nyarankan ke kita, ngajari ke kita, batalin seberapapun. Kenapa seberapapun untuk menutup ini? Hanya ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau sedekahnya CC-nya kecil, pedagang motor yang lama CC 30 cc, 50 cc, motor 6 berapa itu ya, itu lajunya ya tetap. Nah, terus cc-nya naik jadi 80, 100, 200, 1000 cc mobil jadi 2000 cc, lajunya ya lebih Kencang. Ini sedekahnya 50.000, cairnya 10 M. Mana mungkin? Nggak imbang. Itu. Sedekahnya 100.000, hajatnya cair 10 M, nggak mungkin. Naikin dong. Sedekahnya Nyampe. 10 juta, tapi bertahap. Lanjut. Yakin. Kenapa? Ini wajib untuk menutup. Jadi kalau kita ternyata selama ini toko bangunannya dulu pernah laris, kok menurun? Karena ada malaikat yang berdoa seperti ini karena kita tidak sedekah subuh. Nah, kapan sedekah subuh? Tadi sudah disampaikan Pak Haji, sedekah subuh bukan setelah sholat subuh. Nanti kalau sudah setelah sholat subuh, kadang kita kelewatan, matahari sudah terbit, malaikat sudah mendoakan kita dianggap tidak sedekah. Nah, caranya kita curi start subuhnya, kita ambil seperti kita saat menyongsong 1 Syawal, Lebaran Idul Fitri. Sholat Idul Fitrinya besok pagi 1 Syawal. Kita mulai takbir, mulai nganter fitrah, mulai nganter
makanan ke saudara, ke tetangga sudah mulai asar sore. Jadi maghrib, asar menjelang maghrib, masuk maghrib itu sudah masuk 1 Syawal. Jadi ini sudah masuk waktu subuh kita curi, ini kita anggap waktu menjelang masuk ke subuh. Kita ya mulai asar sampai mau tidur. Sampai mau tidur maksimal. Kenapa harus mau tidur? Supaya kita selama tidur itu sudah berniat untuk sedekah subuh. Jadi saat kita tidur, apalagi kita sudah maghrib, sudah niatkan transfer. Bismillahirrahmanirrahim, sedekah subuh untuk hari ini. Hari Jumat hari ini kan, berarti sudah Jumat ini. Sudah kita niatkan sedekah subuh hari Jumat. Sehingga selama kita tidur sampai besok subuh, sampai selama sehari besok Jumat, kita sudah diselimuti oleh sedekah. Hajat-hajat kita sudah terdorong oleh sedekah subuh. Balak-balak yang akan menimpa kita sudah tertolak oleh sedekah subuh. Jadi start sejak awal, curi start. Terus kalau kita sibuk untuk sedekah harian, apalagi nggak punya M-Banking, harus datang ke BRI Link, ke BRI Link, ke counter-counter, boleh seminggu sekali tapi di depan. Artinya di depan, misalnya kita mau sedekah. Misalkan gini, Bapak sedekah tanggal 30 September. Buat sebulan Oktober. Minimal Bapak tanggal 1 Oktober nggak akan diculik sama PKI. Boleh Pak ya? Boleh ya? Ya. Jadi untuk yang bulan akan datang, sekarang kita di sebulan. akumulasi. Jadi proyeknya akan brojol terus, brol. Kita kan kebanyakan dikumpulin dulu baru sedekah. Nggak boleh kalau di RDAY, mesti di muka. Contoh Bu Tata, sedekahnya sebulan di muka. Kalau dia sedekahnya 1 juta, berarti dia sedekahnya 30 juta. Buat Oktober 30 juta. Kampus Jayabaya. Kampus Jayabaya. Ya tahu Pak. Nah, dia sedekah di muka. Misalkan dia sedekahnya 10 juta di muka. Setiap hari. Sedekahnya 300 juta di sebulan. Iya. DP-nya dan payment. Iya. Misalkan Pak Jenderal, sedekahnya 100 juta sedekah subuhnya. Iya. Untuk sebulan. Nah, Pak Jenderal sedekahnya 3 miliar di muka. Di DP depan. Ya, minimal dia nggak diculik sama PKI. Apa kayak yang orang Madura yang 100 miliar itu Pak? Iya. 30-50% dari keuntungan. Berani Iya. kan? Iya. Itu terjadi Pak? Terjadi lah bos. Yang rambut Ya. Tidak yang tidak mungkin. 100 miliar kan dia cair Pak? Iya. Tidak yang tidak mungkin. Dia datang Ya. sini cuma bawa uang 600.000 katanya. Iya. Pergi kemana-mana dukunnya minta DP. Iya. Itu terjadi Pak ya? Iya. Di YouTube itu Pak, di TikTok itu. Iya, tinggal Bapak berani nyontek gak dengan keberanian Bapak. Mungkin Bapak nggak berani. Bapak beraninya 100.000, ya udah 3 juta di muka. Oh iya. Bapak nggak berani, beraninya 200.000, ya udah 6 juta di muka. Di muka gitu. untuk yang akan datang. Bulan Untuk yang akan datang. gitu loh. Dengan niat untuk sedekah subuh untuk bulan 11 gitu. Ya, misalkan Dibayar di bulan 10. Ya, misalkan Bapak jadi pilot. Ya. Bapak jadi pilot, paksain sedekah di muka. Jadi nanti kalau atraksi pesawat, Bapak nggak jatuh. Selamat gitu Pak. Iya. Alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau nggak sedekah, jatuh. Iya Pak, iya. Kekuatan sedekah. Biar Pak, yang pada sedekah banyak. Iya. Ngerti Pak, terima kasih Pak. Iya. Pak Haji, berarti kan kita berarti satu orang aja yang sedekah subuhnya ya. Sedekah masing-masing. Karena kalau nanti Bapak yang sedekah, pada saat Bapak meninggal, itu Bapak nggak akan ada siksa kubur. Tapi kalau yang sedekah ibu, Bapak meninggal, Bapak siksa kubur. Sedekah masing-masing Bu. Nggak boleh digabung. Karena nanti kan bisa kan nih ya, Bapak meninggal di kubur. Ibu mau gak nemenin Bapak di dalam kubur hidup-hidup? Jawab loh. Enggak Pak. Tuh, bos, istri kurang ajar. Istri kurang ajar.
cuman mau ada duitnya doang. Giliran bapak mati dia nggak mau nemenin bapak dikubur. Oh sekarang istri udah bisa nyari duit. Ya udah kubur hidup-hidup bu. Wes kubur hidup-hidup. Laki nggak berguna. Jadi sedekah tuh masing-masing bu. Ya, ya, Pak. Bapak sedekah 100.000, ibu 100.000, anak 100.000, atau bapak 50.000, ibu 50.000, masing-masing. Karena nanti kalau kita meninggal kan nggak dijadiin satu, masing-masing. Pahalanya masing-masing. Bisa? Lanjut. Nah, sekarang apa? Sedekahnya waktunya sudah jelas ya. Jadi wajib seberapapun. Wajib. Wajib. Sedekah seberapapun. subuh wajib. Ini untuk menutup Tolak bala. tolak bala, potensi untuk menutup potensi malaikat Nggak doain. mendoain yang negatif kepada kita. Tutup. Kemana kita sedekahnya? Karena Bapak Ibu sekarang ini pelurunya terbatas. Hanya satu peluru. Satu atau dua Pak? 2 lah bijinya. Yang satu melempem. Pelurunya terbatas, maka sasarannya harus akurat. Betul. Jadi tidak sembarangan sedekah. Kemana sedekah yang akurat? Bapak Ibu ambil di surat Al-Fajr ayat yang ke-17. Kata Allah, kalla ballatuk rimunal yatim. Kenapa kita manusia kata Allah mengucapkannya Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Kenapa manusia mengucapkan Rabbi ahanan, Allah lagi mengujiku, Allah lagi menghinakanku. Bukan demikian, itu semua atas perbuatanmu. Kenapa? Kala bukan seperti itu. Bal, karena la tukrimunal yatim. Karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Karena bapak hobinya memuliakan ibu yatim. Nggak boleh Pak. Jadi nanti kalau pas tahajud, nanti kan anak yatimnya ada 100. Banyak yatim kurung, yang yatim masih digendong sama ibu yatim. Makanya nanti bapak usap kepalanya anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Kan dia lagi netek, anak yatimnya yang kecil-kecil lagi netek. Jadi mesti diusap dulu rambutnya. Rambutnya diusap, nanti kalau bapak nyium keningnya anak yatim yang lagi netek, ngikut netek. Kasihan anak yatimnya. Nanti neneknya bau rokok. Tawa. Emang bener Bu kalau nonton YouTube saya senyum? Ya. Ketawa sendiri. Iya. Jadi karena pelurunya terbatas, sasarannya harus tinggal 1. akurat. Kemana? Anak yatim. Yatimnya juga akurat lagi, mesti spesial. Jangan yatim yang umum, jangan. Saya maunya yatimnya yang jitu. Ibarat dokter tuh profesor. Ibarat dokter tuh yang ahlinya. Gitu.